Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore atau selamat sore menjelang malam, terserah Anda mau nontonnya kapan, mau sore, mau siang, mau malam. Pokoknya selamat buat Anda telah hadir di sini. Oke. Ini ada yang menarik ya. Kenapa saya bilangin menarik? Ini pasti teman-teman juga menginginkan dan mungkin keinginan kita semuanya, yaitu tentang OJK memblokir beberapa pinjol legal. Itu memang yang kita harapkan gitu loh ya. Tapi walaupun hal ini belum tentu untuk terjadi, tapi nggak ada salahnya dong kita berupaya selalu, kita berharap selalu hal ini terjadi. Kita berharap ini bukan berarti kita mempunyai niat busuk atau niat yang tidak baik, tidak. Tapi kita melihat sejauh ini dengan fakta yang terjadi, kita menemukan penyimpangan demi penyimpangan yang selalu atau yang terus dilakukan oleh pinjol, tapi selalu dibiarkan oleh OJK. Gitu loh. Jadi kita berharapnya itu OJK-nya turun tangan untuk melakukan pemblokiran pinjol-pinjol legal ini, walaupun hal itu sangat sulit dan juga sangat tidak mungkin sama sekali. Tapi melalui video ini saya mau bahas sama Anda biar ini bisa terwujud. Mudah-mudahan kita berusaha aja dulu, soal hasil nanti. Yang penting kita sudah berusaha, mudah-mudahan sesuai dengan hasil. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu channel ini, didukung dulu channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya Medi Broni makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Teman-teman semuanya berhenti membayar pinjol dan kita minta kepada OJK untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjol-pinjol legal ini. Nggak semuanya juga. Nggak semuanya. Ada 100 pinjol hari ini. Nggak semuanya harus kita minta blokir. Tapi ada beberapa puluh pinjol legal atau belasan pinjol legal, yang mana pinjol ini sangat viral dalam kehidupan sehari-hari. Itu luar biasa banget gitu loh ya. Mungkin OJK bisa menggali dulu informasinya dari follower saya yang ada di sini aja deh, dari subscriber saya aja yang ada di sini. Siapa per hari ini yang diancam oleh Shopee dengan nama-nama PT Telmakla, dengan Siang Haula dan lain sebagainya? Siapa di sini yang diancam dengan hal-hal itu? Coba Anda isi di dalam kolom komentar. Itu salah satunya ya yang harus dilakukan oleh OJK, revisi terhadap pinjol-pinjol itu. Kalau memang OJK tidak mampu untuk memblokir karena ada sebuah keterikatan dalam hal itu, paling tidak OJK melakukan revisi terhadap pinjol-pinjol itu. Ini sudah sangat luar biasa. Mereka sudah sangat meresahkan banget gitu loh. Penagihan-penagihan mereka karena selama ini dibiarkan itu makin menjadi-jadi ya. Mereka bisa aja melakukan dengan cara terkadang ya sudah nggak masuk di akal, pemrosesan ke jalur hukum, cerita penurunan debt collector lapangan. Orang-orang sih nggak ada masalah dengan mereka menurunkan debt collector lapangan atau apa gitu loh. Cuman dengan ucapan-ucapan yang seperti yang mengganggu banget dalam pemikiran, itu salah satunya gitu loh. Isi dalam ya. Habis itu dari pinjol-pinjol yang biasa-biasa aja gitu loh, seperti pinjam duit. Pinjam duit luar biasa juga dalam sesi penagihannya gitu loh. Kenapa OJK selalu kecolongan dengan pinjol-pinjol sehingga OJK tidak menemukan sama sekali bukti-bukti tindakan-tindakan yang menyimpang dari pinjol-pinjol itu? Sebenarnya ada apa gitu loh? Apa perlu ini saya menghimbau dulu kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang meminjam di pinjaman online, untuk semuanya berhenti membayar dulu supaya OJK melakukan revisi terhadap pinjol-pinjol mereka. Saat ini kan tinggal 100 pinjol legal ya. Dan katanya OJK saat ini juga sedang menampung semua pinjol ilegal yang mau berstatus legal ya, setelah pencabutan moratorium kemarin ya kan. Mungkin sudah banyak stok-stok OJK yang ada di kantor OJK yang mau mereka munculkan ke publik ya kan. Tapi OJK karena terlalu mengandung pro dan kontra atau lebih banyak kontranya, jadi pelan-pelan tapi tetap aja akan dia masukkan nantinya gitu loh ya. Apa perlu kita sepakat dulu, atau saya sepakat dulu dengan yang lainnya untuk kita berhenti bayar pinjol ini gitu loh, supaya OJK bisa memblokir.
Ya kalau memang harusnya seperti itu, ya kenapa tidak? Teman-teman semuanya sepakat nggak sih untuk berhenti bayar pinjol dulu? Itu saya pertanyakan dulu. Karena masih banyak teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, tapi masih melakukan perpanjangan. Padahal buat teman-teman semuanya, memperpanjang hutang-hutang yang seperti itu, inilah yang menjadi sumber-sumber masalah terbesar. Ya, kita kehabisan uang, duit kita terpakai, kita sudah mengirim, tapi tidak mengurangi hutang sama sekali. Justru malah hutang kita bertambah gitu loh. Gimana tidak bertambah? Hutang dipinjol tidak berkurang, tapi duit perpanjangan ini hasil dari pinjam sama teman. Ya, ini yang teman-teman harus pikirkan. Jadi saran saya gini aja. Saya pribadi, saya mengharapkan juga kalau bisa ya pinjol ini diblokir. Tapi rasanya sangat tipis. Keinginan kita itu sangat tipis dan sangat tidak mungkin juga kalau OJK memblokir pinjol-pinjol legal. Itu sangat nggak mungkin. Tapi hal itu bisa kita jadikan mungkin kalau memang semuanya sepakat untuk berhenti bayar pinjol. Terutama Anda yang sudah mendapatkan ancaman-ancaman baik via SMS, baik via WhatsApp maupun via telepon. Sepakat nggak Anda di sana gitu loh. Begitu Anda mendapatkan tekanan atau ancaman, Anda harus berhenti bayar selamanya. Sepakat apa tidak gitu loh. Tapi kalau hal itu tidak kita sepakati, ya percuma juga Anda ngoceh-ngoceh, Anda nonton di sini dan saya ngoceh-ngoceh memberikan arahan, memberikan yang begini, yang begana, percuma juga gitu loh. Kalau di sana Anda masih dibaluti rasa takut. Ya, harusnya kita stop, berhenti dulu bayar pinjol supaya OJK bisa membenahi, melakukan revisi terhadap pinjol-pinjol mereka atau melakukan pemblokiran terhadap pinjol-pinjol mereka. Seperti itu harusnya. Sudah terlalu banyak pinjol-pinjol ini yang melakukan penyimpangan dari fakta-fakta yang ada selama ini gitu loh. Sudah ada aturan yang membatasi, debt collector tidak boleh begini, debt collector tidak boleh begini, menagih tidak boleh begini, tetap aja itu dilanggar. Pinjol pun juga seperti itu. Sudah ada aturan, satu orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi pinjol legal. Tapi kenyataannya apa? Mereka berikan aja dana itu semuanya gitu loh. Mereka tanpa peduli. Mereka juga nggak mau ada batasan-batasan, nggak mau juga mengikuti aturan-aturan OJK. Jadi kita mengambilnya dari sini aja gitu loh. Pinjolnya tidak mau mematuhi peraturan OJK, ya kita pun juga tidak mau mensepakati perjanjian yang telah kita bentuk dengan mereka gitu loh. Kan mereka juga ada perjanjian dengan OJK sebenarnya. Begitu izin mereka dikeluarkan, dengan catatan mereka akan mengikuti semua aturan dan mekanisme yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan. Ya kan? Tapi kenapa mereka tidak mengikuti? Dari penagihan, dari penerapan bunga, dari denda, dan segala macamnya gitu loh. Kenapa? Jadi wajar juga kita tidak mengikuti hal itu. Ya. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, kalau mau galbay nasional lah. Kalau mau berhenti bayar serentak, tapi benar-benar kompak. Ya. Bukan yang satu mau galbay, yang satu bertanya DC. Yang satu mau galbay, yang satu kapan datang ke rumah. Yang satu mau galbay, yang satu bertanya BI checking. Nggak jadi kompak. Permasalahan kita semuanya hampir sama. Anda mau cari kemanapun, permasalahannya tetap sama. Duit Anda tidak ada. Anda sudah dimiskinkan oleh pinjol. Ya, banyak orang sebelum menyatakan tidak mampu, sebelum menyatakan tidak sanggup, itu sudah habis-habisan. Memperpanjang, mencicil, gali lubang, tutup lubang, udah macam-macam. Mereka yang habis. Hari ini pertanyaannya adalah, mau apa tidak untuk Anda berhenti bayar supaya OJK merevisi pinjol-pinjol ini, kapan perlu memblokir pinjol-pinjol ini. Tapi harus diberhentikan dulu. Ini harus booming dulu. Ini harus viral dulu. Kalau nggak viral, kalau nggak booming, OJK-nya tidak ada. Ya, OJK itu menunggu viral-viral dulu baru ada. Kasus ITB, kasus IPB, kasus UIN Surakarta. Ya, tengok itu pinjol-pinjol masuk ke kampus semuanya. Viral, OJK ada. Ya. Tapi Anda nggak bisa memviralkan itu, Anda mati 10 orang hari ini, nggak akan dipedulikan oleh OJK. Walaupun terbukti Anda matinya gara-gara pinjol. Ya, makanya ini butuh viral. Untuk viral harus kompak, harus serentak. Gitu loh. Kalau hanya 1 atau 2 orang, percuma.
Iklan pinjol bergotong royong. Anda tengok iklan pinjol ada di media sosial. Ya, Anda menonton saya aja pinjol apa iklannya? Bergotong royong. Kompak mereka memasang iklan dimanapun mereka kompak. Kenapa Anda untuk menghentikan ini tidak mau kompak? Padahal masalah Anda sama semuanya. Sama-sama tidak ada uang. Ya, tapi kenapa Anda tidak mau sinkron satupun? Yang satu mau galbay, yang satu mau memperpanjang. Yang satu mau menghentikan pembayaran, yang satu mikirkan kapan DC datang ke rumah. Ya, kalau seperti itu ya nggak ada sinkron-sinkronnya, nggak ada kompak-kompaknya. Kayak mana Anda mau teriak galbay nasional? Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda pengen pinjol-pinjol itu diblokir, terutama yang sudah mengancam-ancam Anda, terutama yang sudah mencaci-caci maki Anda, yang mereka mengirim-ngirimkan surat tugas dan segala macamnya, jalan satu-satunya adalah kompak untuk berhenti bayar. Nanti kasusnya akan viral, OJK akan merevisi, kapan perlu OJK akan memblokir hal itu. Tapi dengan catatan harus viral dulu. Ya, tapi kalau nggak viral percuma Anda teriak-teriak, hapus pinjol, pinjol memiskinkan, pinjol mencelakakan. Sudah tahu memiskinkan, tapi masih banyak orang yang minjam, bayangin. Gitu loh, sudah tahu mencelakai, tapi masih banyak peminatnya. Ya, tega kayak itu? Tega banget kalau menurut saya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat Anda yang mengalami telat atau tidak mampu bayar. Kompaklah, daripada sibuk-sibuk mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi. Mendingan Anda lihat, cek apa yang dikirim DC per hari ini, catat nama aplikasinya, hentikan pembayaran selamanya. Ya, selesai. Nanti kalau udah banyak Anda yang galbay serentak semuanya, pasti akan nampak perputaran uang pinjol akan melemah. Ya kan? Begitu perputaran uang pinjol ini melemah, kasusnya akan diangkat viral. Pinjol mengalami kerugian yang cukup besar. Ya, OJK-nya terjun di mana-mana, media online meliput semuanya. Ya kan, disoroti pinjol mengalami kerugian yang besar dan segala macam. Apa yang terjadi? Di sanalah momen kita untuk membuka. Ya kan? Kenapa orang-orang menghentikan pembayarannya? Apa alasan mereka untuk tidak melanjutkan pembayaran pinjol? Baru bisa kita bersuara, menyampaikan keluh kesah kita selama ini, menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau tidak, Anda berharap OJK memblokir pinjol, menghapus pinjol, Anda berhenti membayar, Anda tidak ditagih, itu mustahil. Ya. Kalau kita kalau Anda pengen untuk memblokir pinjol-pinjol legal ini, harus kompak semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Yang penting support terus channel Solusi Utang. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi, dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.